Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, bantu kami untuk tidak terpaku pada hukum, tetapi pada nilai, pada values, pada etika, pada moral, pada inti esensi dari hukum itu sendiri. Bantu kami ya Bapa untuk sungguh-sungguh masuk kepada etika, perbuatan, motivasi yang luhur dan mulia. Itulah nilai kehidupan kami. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara, dalam politik sekarang ada yang sungguh-sungguh sebetulnya sangat serius, yaitu soal etika. Ketika orang tidak mempedulikan etika, ya, tidak hanya orang bergantung pada hukum-hukum, peraturan-peraturan tertulis, tetapi tidak menghayati nilai yang kita sebut dengan etika, moral, ya, hancur suatu organisasi. Sungguh-sungguh hancur, karena coba Anda perhatikan ketika orang hanya berpaku pada hukum, dia membenarkan, dan hukum itu kita berdebat bisa dengan berbagai macam cara. Ya, dan itu terjadi dalam politik yang sekarang ini sedang berlangsung. Mengapa penting etika dan mengapa penting values, mengapa penting nilai? Mengapa penting moral? Karena moral itu menyangkut kelangsungan hidup manusia. Tanpa moral maka hancurlah suatu masyarakat. Anda bisa bayangkan di Philadelphia, di jalan Philadelphia, banyak jalan. Begitu banyak orang yang narkoba di pinggir jalan seperti zombie. Coba Anda perhatikan di situ. Orang zombie dan segala macam, mau seenaknya sendiri. Ya, nggak peduli dengan apa. Nah, itulah terjadi ketika orang tidak memperhatikan moral. Sekarang juga misalnya orang, maaf kalau dikatakan saya tidak anti LGBT, tapi ketika orang menghayati itu sudah akan hancur suatu generasi, suatu situasi, suatu keadaan. Karena tidak memperhatikan etika. Nah, etika itu kemudian memiliki empat dampak yang harus kita perhatikan. Pertama, ketika orang tidak memperhatikan etika, sekali lagi saya mau, maaf saya kalau bicara sedikit tentang nilai-nilai ini, karena kita sebagai pastor, saya sebagai pastor harus memperhatikan etika, harus memperhatikan moral. Kalau saya khotbah, saya ngomong, beri renungan, ini berkata tentang values, tentang etika, tentang moral. Dan kalau kita gereja harus memperhatikan itu. Paus, uskup, imam, tanpa tentu saja cenderung pada satu dua tokoh-tokoh tertentu, bukan itu, tapi nilai yang universal. Nah, kenapa pentingnya etika? Pertama, ketika orang tidak memperhatikan etika, dia punya rasa bersalah, rasa takut, rasa cemas, rasa gelisah, dirinya mengadili dirinya sendiri. Ya, itu yang pertama. Ya. Nah, yang pertama ini bisa tumpul, orang hatinya bisa tumpul. Coba kita bisa lihat kalau Anda melihat TV dan seterusnya, orang bisa membenarkan apa yang salah, menyalahkan apa yang benar. Coba kita perhatikan, buka mata kita sendiri. Coba perhatikan, ini orang menjadi tumpul. Kedua, masyarakat itu memberikan reaksi. Kita bisa lihat dalam masyarakat sekarang, orang bereaksi di mana-mana, ini tidak benar, ada sesuatu yang salah. Dan ini hukuman. Orang menghukum, orang menilai, orang menjudge bahwa ini tidak bisa. Tidak bisa dilakukan karena ada suatu prinsip, bukan hanya prinsip hukum dilanggar, tapi etika yang dilanggar. Yang ketiga, yang menghukum bukan hanya masyarakat, yang menghukum adalah langit, para leluhur kita. Leluhur kita hidup dalam suatu nilai, suatu value, suatu etika. Ya, itu yang menghukum leluhur kita. Sekarang ini leluhur kita mengerti dan melihat. Jangan Anda kira bahwa hidup ini hanya sekedar yang kelihatan, yang tidak kelihatan. Para leluhur kita, para pendahulu kita yang hidup dalam values, nilai-nilai yang hebat. Jadi dihukum oleh leluhur kita yang hidup, yang melihat bangsa dan negara kita. Yang keempat, ya langit. Yang keempat adalah Tuhan sendiri yang akan menghukum. Coba kita lihat dalam sejarah kitab suci. Siapa yang yang tidak memperhatikan nilai-nilai itu akan hancur dengan sendirinya. Nah, kita bisa lihat misalnya di bagaimana ada satu hal yang bagi saya sungguh menyenangkan dalam bacaan pertama, bahwa Salomo bertanya kepada Tuhan, Allah pencipta alam surga, langit dan bumi itu, yang menciptakan surga dan mau tinggal di dalam baitnya, dalam sinagoga, dalam basilika,
dalam tempat-tempat yang sederhana, yang gereja-gereja kecil itu seperti itu. Coba Anda bayangkan itu. Ya, jadi Allah yang, maka Salomo Allah yang besar agung itu mau tinggal di dalam gereja, dalam tabernakel, di tempat yang kecil, bahkan tinggal dalam hati kita yang berdosa, yang lemah ini. Ini luar biasa. Ini nilai, values yang harus kita miliki sebagai orang Katolik. Ya yakin, kita yakin nggak bahwa Sang Pencipta, yang pencipta alam semesta itu tinggal dalam hatiku yang berdosa ini. Ini nilai, ini value, ini moral. Maka kita tidak bisa katakanlah merusak bait Allah dalam hati kita masing-masing. Dan ini nilai, soal value, moral. Sekali lagi saudaraku terkasih, saya tidak bermaksud untuk bermain politik, tetapi ini sesuatu yang harus kita sadari. Kita hidup dalam moral. Ketika moral itu kita hancurkan, ketika etika itu kita hancurkan, hancurlah masyarakat kita, hancurlah gereja. Ya. Maka kalau Anda perhatikan di dalam masyarakat kita yang sudah meninggalkan pola hidup hukum moral di dalam masyarakat, ya, kondusif dengan nilai-nilai yang membenarkan tindakan-tindakan berbuat hancur. Ya, seperti saya kasihkan contoh, kalau Anda lihat di Philadelphia, panjang jalan itu hanya zombie-zombie, orang-orang yang di pinggir jalan yang kena narkoba. Ya, luar biasa. Jadi saudara, ketika iman kita tidak masuk kepada nilai, kepada values, kepada etika, kepada moral, iman kita itu iman yang kosong. Jadi sekali lagi, maaf saya katakan sekali lagi kepada Anda yang mengecam saya, atau bukan mengecam tapi yang tidak senang dengan apa yang saya katakan. Nilai itulah yang harus kita perjuangkan, moral itulah, etika itulah. Maka Romawi sangat keras, ya. Jangan pernah orang yang pernah menghancurkan nilai-nilai keindonesiaan, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila hanya omong di mulut. Ya, itulah orang yang orang yang tertutup hatinya, ya. Orang yang tumpul hatinya. Semoga kita diberi rahmat untuk tidak tumpul hati kita, tapi menjalankan nilai-nilai kebenaran, karena nilai-nilai itulah yang akan membantu kita untuk sampai kepada ke surga. Kebaikan, kejujuran, keindahan, kemuliaan, respek, harga diri, tidak berbohong, ya, tidak menipu, tidak membunuh orang lain, dan seterusnya. Ya, semoga Anda dan saya, ya, semakin peka akan hidup kita bersama. Tuhan memberkati Anda semua dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.